Pemirsa, kecelakaan laut di Indonesia menjadi perhatian serius karena berbagai faktor yang menyebabkannya. Berdasarkan data dan analisis, beberapa faktor utama yang menyebabkan kecelakaan laut di Indonesia adalah kurangnya pengawasan, kapal tua, dan daya angkut penuh. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Pak Agus, selamat pagi. Pak Agus. Selamat pagi, Valerie. Selamat pagi, Iqbal. Ya, Pak Agus, apa penyebab utama kecelakaan laut Indonesia? Gini, kecelakaan kita tuh biasanya tadi betul overload ya, artinya jumlah penumpang maupun barang yang diangkut berlebih. Kemudian juga kondisi kapal yang kemarin gosipnya bocor, nah kita tahu bocor atau tidak itu harus didok, nggak bisa kita lihat begitu saja. Kan, kemudian juga faktor keselamatan lain misalnya jumlah pelampung, jumlah perahu penyelamat itu ada atau tidak. Biasanya pengalaman saya inspeksi gitu, biasanya isinya untuk perahu darurat itu isinya di situ sampah. Nah, apakah Kementerian Perhubungan melakukan cek ini? Karena sejak tahun 2024 angkutan penyeberangan itu kembali di bawah Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, bukan lagi Perhubungan Darat. Itu sesuai dengan instruksi Menteri nomor 9 tahun 2024. Jadi di sini memang kita kan sangat careless biasanya untuk melakukan pengawasan, pengecekan. Di samping masyarakat juga sulit dilarang. Misalnya kapal sudah penuh, dia memaksa naik. Coba kita lihat angkutan kapal antar pulau di Indonesia bagian timur. Itu selalu begitu. Kalau terjadi kecelakaan, saya selalu bilang itu adalah arisan nyawa yang terjadi. Karena kita memang pengawasan dari regulator kurang dan masyarakat kita juga tidak disiplin untuk bisa naik angkutan umum dengan keselamatan. Oke, tadi Anda menyebut kata careless, berbicara tentang prosedur keselamatan, Pak Agus. Yang dikhawatirkan itu kan ini seperti dinormalisasi ya. Kita jujur mengalami sendiri pada saat akan naik ke kapal, tidak ada prosedur keselamatan yang diberikan. Seperti kalau kita naik pesawat lah istilahnya, pada saat terjadi keadaan darurat apa yang harus dilakukan. Nah, ini kan selama ini tidak pernah dilakukan. Apakah itu juga turut berkontribusi terhadap tingginya angka kecelakaan di laut, Pak Agus? Betul. Nah, kenapa tidak dilakukan? Kemungkinan jumlah pelampungnya kurang. Ada overload dari penumpang maupun barang. Truk-truk odol itu juga menjadi penyebab karena dia muatannya besar sekali, ya kan, panjang sehingga susah diatur di dalam perahu karena kan perlu keseimbangan dan semua ini tanggung jawab Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sekarang. Makanya kita selalu bilang odol dikurangi, odol diatur dan sebagainya itu karena salah satunya adalah soal keselamatan. Saya selalu ingatkan kepada masyarakat ketika naik kapal, apakah itu kapal pesiar yang katakan speedboat gitu ya, maupun kapal-kapal antar pulau penyeberangan karena kondisi kapalnya tidak baik-baik saja biasanya. Saya selalu ingatkan supaya menggunakan pelampung begitu masuk ke kapal. Memang tidak enak ngeganjal, tapi harus dilakukan. Karena kalau terjadi seperti ini kan itu pasti berebut pelampung dan tidak tahu pelampungnya ada di mana. Nah, apalagi di penyeberangan di kota-kota kecil itu sama sekali pelampungnya nggak jelas apakah masih bisa mengembang, apakah ada talinya masih utuh dan supaya tidak ada, itu adalah tugas regulator untuk mengawasi. Pak Agus, kalau kita berbicara dari segi regulasi, sebenarnya bagaimana sih sejauh ini pengaturan terkait dengan angkutan laut Indonesia? Karena kita tahu kalau angkutan penerbangan ini kan cukup ketat ya Pak peraturannya. Iya, semuanya kita kan Anda ketahui bahwa Republik Indonesia ini gemar membuat peraturan tapi tidak gemar menjalankannya, apalagi melakukan penindakan hukum. Nah, ini yang terjadi di laut kan berkali-kali di Labuan Bajo itu hampir setiap bulan mungkin ada kecelakaan. Ada yang tercover media, ada yang tidak. Nah, maksud saya itu perlu diketatkan. Tadi misalnya penyeberangan harus pakai manifest sesuai dengan Verizi yang dipakai itu jumlah penumpang, kalau bus berapa isinya, kemudian segala macam persis kalau kita naik kereta api. Nah, kemarin sempat 2 tahun lalu saya inspeksi itu tidak begitu, tapi mudah-mudahan sekarang sudah, saya terakhir belum pernah inspeksi lagi. Nah, maksud saya itu. Kemudian juga tadi demonstrasi para awak untuk menjelaskan pada orang-orang yang penumpang. Tapi masalahnya biasanya ini mohon maaf, kelas yang penyeberang gini kelas ekonomi menengah bawah.
Jadi kadang-kadang mereka cuek, merokok saja di bawah, padahal ada kendaraan penuh dengan bensin, solar, dan sebagainya. Nah, kalau di pesawat kan umumnya berbeda kelasnya ya, biar bagaimanapun masih tetap saja ada yang careless, tetapi itu sudah dilakukan. Nah, di laut itu jarang sekali ada yang melakukan. Kalau kapal-kapal eksekutif itu dilakukan, yang lainnya hampir tidak ada, apalagi kalau Anda menyeberang di Indonesia bagian timur. Oke, Pak Agus, soal manifest, ini kan beberapa kecelakaan kapal ini problemnya sama ya, selain dengan prosedur keselamatan dan lain-lain, ternyata manifest itu berbeda dengan jumlah pada umumnya. Bahkan korban pada saat datang ke posko tidak menemukan daftar anggota keluarganya dalam manifest kapal. Ini kan mengejutkan ya, padahal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, artinya ada pelanggaran undang-undang di situ. Mengapa ini terus terulang, Pak Agus? Itu tadi, careless dari regulator, careless dari masyarakat juga. Jadi manifest, kalau penyeberangan antar pulau itu kan ASDP yang melakukan mostly ya, dan itu menggunakan tiket namanya Ferizi. Saya sudah selalu ingatkan, Ferizi itu kan harus sesuai dengan nama, kan dicari KTP dan segala, nanti masuknya ada verifikasi, seperti kita naik kereta api kan. Nah, di situ banyak tidak dilakukan, misalnya bus, isi penumpang 40, dia bilang 20. Itu kan menyalahi, kan harusnya bisa dicegat di pintu masuk ketika sebelum masuk ke kapalnya. Nah, itu sering lolos, apalagi ini hari-hari biasa. Tapi yang paling bertanggung jawab soal manifest ini siapa, Pak Agus, berarti? Yang paling bertanggung jawab siapa soal manifest? Ya, KSOP di pelabuhan, dan tentu operator kapalnya. Biasanya ASDP untuk penyeberangan, lalu ada juga kapal swasta dan sebagainya. Tapi dengan sistem Ferizi, itu sebetulnya sistem online. Tapi online masih setengah-setengah. Nah, kita coba lihat, sudah ada perbaikan, tetapi saya belum lihat, saya harus nunggu, atau saya akan hubungi Pak Kepala KNKT untuk menanyakan sebetulnya prosesnya ada di mana, karena yang berhak menjawab ini sebabnya apa adalah KNKT. Saya sedang akan berkomunikasi dengan Pak Ketua tadi malam sudah, tapi pagi ini kita mau lihat perkembangannya. Jadi itu kalau manifestnya tidak cocok kan harusnya kapal tidak boleh diberangkatkan. Karena sudah online sistem harusnya tidak sulit. Saya tidak tahu apakah itu dilaksanakan di pelabuhan Gilimanuk Ketapang. Ya kan, harusnya Gilimanuk Ketapang, Merak Bakauheni itu daerah tersibuk untuk penyeberangan antar pulau. Harusnya Ferizi sudah optimum digunakan. Nanti saya akan cek ke ASDP bagaimana, apakah sudah ada perubahan untuk jumlah penumpang sesuai manifest. Karena kalau tidak ada di manifest waktu dia beli tiket, itu tidak boleh masuk. Nah, masalahnya banyak sekali oknum di pelabuhan itu, kita bilang petruk, ya itu bisa mengatur muatan kapal, bisa mengatur manusia, ini yang harus dilakukan. Jadi regulator bertanggung jawab terhadap peraturannya dan juga bertanggung jawab terhadap penegakan hukum, tentu dengan APH. Nah, ini yang selalu kurang. Kita akan bereaksi seperti ini ketika ada kecelakaan. Nanti kalau katakan 2 minggu lagi sudah selesai beritanya, ya selesai. Apakah ada pemeriksaan yang ketat? Ya tidak. Makanya saya bilang ini arisan nyawa yang selalu berulang. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan dengan Pak Agus Pambagio, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Kita akan melanjutkan perbincangan dengan pengamat kebijakan publik, Pak Agus Pambagio. Pak Agus, tadi juga sudah disebutkan ya di segmen sebelumnya bahwa sebenarnya rute Ketapang Gilimanuk ini menjadi salah satu rute paling ramai, bahkan menjadi rute percontohan. Apabila kita tahu ini menjadi rute percontohan, ternyata masih rawan kecelakaan, bagaimana memastikan agar rute-rute lainnya yang mungkin saat ini belum jadi percontohan ini bisa tetap optimal dan nggak rawan kecelakaan? Ya, tentu yang namanya regulator harus tegas, ya kan. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keselamatan, tidak boleh berlayar. Itu saya tadi penjelasan yang selamat kan bilang kapal miring, kemudian tidak berbalik lagi. Itu pasti muatannya, terutama truk-truk itu ada beberapa truk kan di situ. Itu truk odol yang overdimensi, muatan. Nah, ini yang harus kenapa itu truk bisa masuk di situ, gitu ya? Kenapa? Apakah mengaturnya kan juru atur parkir kapal itu bersertifikat harusnya? Apakah dia sudah memarkir dengan benar kapalnya? Lalu berapa jumlah penumpangnya compare dengan si angkutannya, supaya beratnya sama, sehingga keseimbangan kapal itu balasnya bekerja. Meskipun ombak 5 meter, harusnya kapal itu tetap bisa bertahan. Nah, itu yang menjadi persoalan yang diteliti oleh KNKT.
Tadi saya barusan cek, korban yang belum ketemu ada 29, meninggal 6. Ya, jadi ini masih banyak. Kalau ini sudah 24 jam agak sulit juga kita berharap bahwa mereka kan masih hidup. Karena arus di bawah Selat Bali itu sangat kencang dan ombaknya tinggi, agak berbeda dengan Merak. Jadi sekali lagi kalau pengawasannya kendor seperti sekarang, kita hanya tunggu korban berikutnya saja. Oke, pengawasan. Dan selain itu juga kalau kita melihat ke belakang ya Pak, ternyata KMP Tunu Pratama Jaya ini juga pernah kandas di dekat Pelabuhan Gilimanuk pada Agustus 2022. Nah ini kan artinya kalau dari spek kapal sendiri, di luar faktor segala yang Anda sebutkan tadi, ini kan juga menjadi perhatian tersendiri. Nah selain itu apakah menurut Anda penegakan hukum itu dilakukan tidak sehingga terkesan tidak ada efek jera begitu bagi mereka yang pernah terlibat dalam kecelakaan kapal? Ya tidak. Anda coba lihat di kir kendaraan saja, truk itu. Apakah itu betul-betul di kir? Kan tidak, kan bisa bayar, ya kan? Ini yang menjadi persoalan kita adalah korupsi. Nah di sini di angkutan laut, udah tahu kapal itu harusnya diinspeksi. Saya tidak tahu kapan terakhir kapal itu diinspeksi. Saya tidak tahu bagaimana KSOP bisa atau dinas perhubungan setempat yang berwenang sah bandar gitu itu sudah mengecek kondisi kapal. Selain tadi muatan apakah overweight atau tidak, kita tunggu data dari KNKT. Oke. Karena tadi ada juga menyatakan biasanya setelah 2 minggu pemerintahan hilang, itu kan artinya penegakan hukum ini tidak dikawal begitu? Betul. Jadi harusnya siapa yang melakukan itu, jadi penanggung jawab dari kapal itu kalau memang dia tidak layak melaut atau ya, menyeberang, ya tentunya harus diambil tindakan, itu pidana kan. Kalau sudah dicek bahwa ini tidak ada kesalahan berarti ini ada pembohongan, ya kan pidana itu. Nah, nanti coba dicek sama ahli hukum. Tapi menurut saya kalau tahun 22 dia kandas, tentu ada periodik secara teknis dia harus dicek kan sebelum dia berlayar. Nah, apakah cek terakhir itu dari sah bandar atau KSOP atau ASDP atau apa sudah ada belum? Nah, sekarang saatnya menurut saya lakukan pemeriksaan seketat mungkin per hari ini. Kerjakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut plus aparatnya di KSOP, di ASDP, di sah bandar untuk melakukan pengecekan itu. Tapi dilakukan rutin secara periodik. Kalau tidak pecat petugasnya harus dipecat. Kalau tidak ada semacam efek jerah. Apa kita tunggu lagi korban berikutnya? Kan sudah saya sampaikan juga ketika kapal tenggelam di Danau Toba. Ketika mana lagi? Juga di mana itu? Di Labuan Bajo. Sudah berkali-kali. Labuan Bajo itu lebih aneh lagi. Kapal penuh 10 penumpang, tapi di tengah laut ada yang naik lagi 5. Nah itu kan nggak boleh. Itu kriminal itu. Nah menurut saya berharap Pak Dirjen Perhubungan Laut yang kebetulan juga saya kenal baik, mohon lakukan pengecekan setiap kapal berangkat, jenis apapun, penyeberangan, laut, dan tongkang, dan apapun, dan di situ lengkap dengan pengecekan pelampung atau alat penyelamat. Pas tolong dibuka itu tempat perahu penyelamat, isinya ada tidak? Jangan-jangan isinya sampah seperti ketika saya melakukan inspeksi. Nah ini yang harus kita lakukan, kita tidak perlu tunggu lagi arisan berikutnya. Baik, kita sama-sama berharap semoga benar-benar ada evaluasi secara menyeluruh, baik itu dari segi SOP hingga penegakan hukumnya agar memang kejadian serupa ini tidak terus berulang. Terima kasih pengamat kebijakan publik Agus Pambagio sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.